Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita, demikianlah kita. Hati dan pikiran yang salah akan menghasilkan kegelisahan dan keputusasaan. Tetapi hati dan pikiran yang benar menghasilkan kedamaian. Matius 15 ayat 18 sampai 19 berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat." Hati dan pikiran kita harus benar-benar diserahkan pada Tuhan Yesus sepenuhnya dengan bertobat dari dosa-dosa dan mengundang Tuhan Yesus untuk bertata sepenuhnya dalam hati dan pikiran kita, supaya Dialah yang mengendalikan semua itu. Bila kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa hati dan pikiran kita, firman Tuhan berkata, yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudara-saudariku. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kita harus sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan, atau dengan bersungguh-sungguh, karena dengan itu segala perilaku dan tindakan kita, saudaraku, akan terkontrol dengan baik. Seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini atau besok, disebabkan saudara oleh kata-kata yang kita lepaskan dulu atau kemarin, saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh waspada, menjaga dan mengatur hati dan pikiran kita, supaya semua yang keluar dari hati dan pikiran kita adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan, saudaraku. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 firman Tuhan berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Inilah 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, biar Tuhanlah yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Kita mau menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita supaya disucikan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus, dan yang keluar dari hati dan pikiran kita adalah pujian dan tindakan yang membesarkan nama Tuhan Yesus. Apakah 7 dosa yang dibenci oleh Tuhan ini masih ada dalam hidup kita? Bila ada, saudaraku, mari kita jujur, kita mau bertobat, kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyucikan kita, menguduskan kita, sehingga kita layak dan berkenan di hadapannya. Dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku," kata Rasul Paulus, "lakukanlah itu. Maka saudaraku, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Puji Tuhan. Kalau sudah selama ini hati dan pikiran kita terlalu banyak dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, saudara, yang najis, yang jahat, yang tidak memuliakan nama Tuhan,
mintalah pertolongan dari Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya supaya hati dan pikiran kita disucikan dan dikuduskan olehnya. Mulai sekarang hati dan pikiran kita sudah dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hati dan pikiran kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Oh haleluya saudara. Percayalah sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, berserahlah sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, dan kemerdekaan dari Tuhan, dan segala kecemaran, kejahatan, kekhawatiran, ketakutan, semuanya itu akan disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus. Pusatkan hati kita, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya melalui pimpinan Roh Kudus saudara, maka hati dan pikiran kita dapat dipakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Haleluya saudaraku. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Puji Tuhan saudaraku, apapun yang kita lakukan, mari kita arahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita semuanya dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami kepada Engkau. Silakan Kau yang memimpin, Kau yang mengarahkannya. Penuhi hati pikiran kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.